Hai guys, malam ini kembali lagi ke podcast kita setelah sekian lama kita hilang dari peredaran. Jadi podcast malam ini judulnya Jadi Bunglon. Kenapa sih judulnya Jadi Bunglon? Nanti kita bahas. Dan malam ini kita kembali ke podcast Podcast Ngotak, Ngate Akhlak. Bersama aku Grace dan aku Tasya. Dan kita malam ini kedatangan tamu yang spesial yang berhubungan sama judul kita Jadi Bunglon. Kenalan dulu dong. Halo guys, nama aku Brian Jonathan. Halo Halo Brian. Brian sekarang umur berapa? Sekarang Brian umur 19, C. Berarti SMA kelas 3. Udah mau kuliah nih ya? Oh, udah lulus. Udah lulus ya? Sorry. Sudah lulus. SMA mana nih Brian? Dulu? SMA Kristen Petra 1 dulu. Oh, Petra 1. Iya. I see. Ini Tasya Petra 1 juga nggak Tasya? Iya, sebenarnya aku juga Petra 1 sih. Kebetulan aku juga nih kebetulan. Oh, kita ternyata Petra semua di sini. Reuni ya ternyata. Jadi tempat reuni di sini. Iya. Kamu mau kuliah mana? Brian rencana kuliah di Ubaya aja. Udah daftar sih, bukan rencana lagi. Sudah pasti ya, fix ya. Udah daftar. Jurusannya apa tuh? Mungkin banyak yang belum tahu, ini jurusan baru 2019. Brian masuk di Entrepreneur Marketing, Fakultas Bisnis Ekonomika. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa Brian pilih jurusan itu? Ya ketepaan tertarik aja sih, kan papa mamanya Brian itu tipe orang yang ya udah kamu mau pilih fakultas apa, yang penting kamu merasa cocok, kamu merasa tertarik, ya sudah masuk situ, nggak apa-apa gitu. Bebas berarti ya. Oh berarti ini jurusannya pas pandemi ya, baru dibikin ya? Iya 2019. Terus sekarang Brian ini daftar angkatannya berapa? Seangkatan nggak tahu orangnya berapa seangkatan? Tahu gitu. Seangkatan ini yang Brian tahu pasti banyak, soalnya Brian masuk di ada grup WA itu batch 1 sekitar 300, batch 2 nya sekitar 200. Itu juga ya. Brian kan ini masuk di Fakultas Bisnis Ekonomi. Cuma ketepaan Brian dapat linknya grup lain gitu loh. Salah. Ya nggak salah, cuma ya Brian pengen masuk aja, pengen Biar tahu kenal, gitu loh. lihat. Ya. Oh iya. berarti- Brian masuk ke Fakultas Farmasi, di situ ada 160 orangan. Oh, lebih banyak punya aku berarti. Nah itu nggak tahu, saya entah kenapa yang grup bisnis ini belum ada gitu. Oh, mungkin soalnya banyak banget kayaknya, bisnis paling banyak soalnya Iya, kan anak jurusannya banyak ya. Banget Banyak. gitu. Brian juga nggak kelihatan grup psikologi juga. Oke. Bentar, ini bakal lanjut nanti ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi kita mau flashback dikit nih. Brian kan lulus SMA-nya kemarin, SMA-nya tuh waktu pandemi ya? Waktu Brian lulus sudah nggak pandemi. Jadi gimana Brian waktu SMA kelas 1 itu waktu zamannya Covid apa enggak? SMA Ya, kelas 1 Covid. SMA kelas 1 Covid, SMA Kelas kelas 2 2 Covid, SMA kelas 3-nya Covid tapi udah endemi. Oh. Jadi nggak wajib masker gitu. Berarti Terus kamu masuk sekolah udah offline Graduation gitu di mana? di Bisa auditorium. offline gitu. Oh, masih offline. Offline. Oh, karena waktu tahunku itu kebalikan sama Brian. Jadi SMA 1 aku offline, SMA 2 masih offline. SMA 3-nya waktu mau graduation kena pandemi. Akhirnya aku graduation drive-thru itu. Oh Masuk iya. sekolah, naik motor Oh, bawa iya, viral, iya. viral itu Betul, kan. Viral. Iya. Berarti Brian boleh cerita nggak waktu pandemi itu SMA kan sebenarnya seru-serunya sama temen tuh, suka dukanya, mungkin banyak dukanya ya. SMA waktu pandemi itu gimana? Coba diceritain. Kebetulan Brian ini kan dulu SMP-nya di Gloria. Oh. Jadi Brian waktu mau masuk SMA itu waktu daftar ikut tes masuk itu belum pandemi. Jadi Brian kayak ada offline ekspektasi gitu. bisa ketemu orang banyak, terus bisa kenalan. Terus Brian bisa kasih image baru gitu. Iya, itu sengaja pindah ke SMA yang beda, nggak Iya, mau SMA sengaja. Gloria. Supaya dapat teman banyak gitu. Ya. Supaya bisa rebranding ya. Itu keputusannya Brian sendiri sama keputusan orang tua juga. Oh, Pertama keren. Brian ada pilihan masuk Sinlui, tapi sama papa nggak boleh soalnya jauh. Kayak gitu. Oke. Terus tapi ternyata di luar waktu ekspektasi. Ya, Masih kalau di luar SMA. ekspektasi SMA jebret pandemi itu Brian kayak waduh, Brian yang paling takut itu nanti waktu belajar, waktu minta jawaban apa segala macam susah mintanya soalnya nggak bisa kenalan secara offline gitu loh. Iya, beda Saya pasti. Cuma bingung. lewat Zoom, lewat chat kan kurang deket Iya, gitu ya. kerja kelompok susah banget ya Gitu. pasti ya. Brian kalau kenalan sama orang lebih enak langsung ketemu daripada
lewat chat gitu kok kadang bisa awkward sendiri gitu Iya, kok kayak, lewat chat. Hai kenalin namaku Brian kan gitu. Iya. Iya, Kadang bener, kan intro gitu. Itu zaman-zamannya ada kata-kata ilfil ya kayak enggak salah. Iya, Ya. bener. Takutnya Iya. kalau ngechat cewek, "Halo, namaku Brian," kok Iya, kan? kerasa kayak orang mau deketin. Bener, padahal cuma mau nanya tugas ya Iya. sebenarnya ya, atau nyari kelompok sebenarnya ya. Oh jadi susahnya di itu ya, maksudnya dalam berteman jadi susah, buat tugas-tugas juga susah. Terus kayak Sweet Seventeen gitu gimana harusnya Iya, kan kamu ngerasain banyak. nggak? Sweet Seventeen itu ya teman ceweknya Brian nggak begitu banyak, jadi nggak terlalu kayak ngikuti acara ulang tahun gitu, sama kan ya itu kenalannya lewat online kan, jadi kayak kita kontaknya cuma kalau ada tugas atau kerja kelompok. Oh iya, Kalau nggak bisa secara nggak bisa natural gitu. ngobrol, kalau di kelas kan ketemu bisa ajak ngomong. Kalau ngechat itu kan kayak ya udah tanya tugasnya gimana, nilainya berapa, terus Kalau udah terlalu hilang basa-basi gitu. dikira deketin. Bener. Nanya tugas, nanya nilai, lost contact. Ya. Berarti betul. sama teman-teman SMA-nya Brian nggak terlalu dekat. Brian SMA 1 ada teman dekat itu teman pertama ya pasti teman satu kelas yang cowok-cowok. Jadi waktu SMA itu ada namanya kerja kelompok. Apa ya? Pokoknya ada kerja kelompok Petra Project namanya. Nah itu satu kelas dibagi beberapa kelompok yang udah pasti isinya siapa aja. Di situ Brian kenalannya waktu Zoom. Jadi kita itu disuruh buat produk, disuruh jualan. Kan kita pasti Zoom kan, pasti iya, Zoom, iya. ketemu ngobrol gitu. Nah itu Brian baru kenalan di situ. Kalau misalnya kalian kerja kelompok dari Zoom gitu, memangnya mereka on cam? On cam. Oh on cam. Oh berarti kamu masih bisa lihat kayak mukanya Iya. mereka gimana? Mungkin on gitu. camnya tuh malesnya kalau ada guru harus wajib on cam ya, malah kalau ada guru. Kalau ada guru ya wajib on cam, tapi cuma kita kadang double jadi di off cam gitu waktu pelajaran. Tapi kalau kerja Kumpul yang kelompok kecil-kecil gitu, malah Iya. semangat buat on cam ya. jadi kalau kelompok nggak ada guru, ketepaan ya waktu itu kayak ayo wis kenalan on cam gitu kan Kesempatan banyak ya. banyak anak baru kan, mereka juga merasa ya ini pasti banyak yang masuk Petra, terus yang dari luar Petra merasa ya aku mau kenalan. Jadi ya on cam terus kenalan gitu. Jadi sebenarnya tujuannya Brian buat dapat teman sebanyak-banyaknya di SMA itu kayak kurang bisa terlaksana soalnya pandeminya itu. Ya, itu maksudnya di kelas 11 sama kelas 12 itu ya temennya Brian cuma bisa ngejangkau sebatas sedikit gitu loh, nggak sampai banyak gitu. Kerasa banget waktu kelas 12 itu Yang udah Brian, endemi. ya udah endemi, udah masuk langsung kenal, oh ini kenalan, terus kadang bisa ketemu, kadang bisa ngobrol di sekolah, bisa nyapa gitu. Lebih loh. bonding ya, lebih bonding. chemistry. Kan ketemu juga seharian toh di sekolah, Iya. kan bisa bahas pelajaran bareng, Betul. tiba-tiba mau nyeletuk ke tempatnya dia. Bercanda-bercanda. Kalau Zoom gimana masa personal chat Krik-krik gitu? gitu. Iya. Kan kadang juga Benar-benar. anak yang dari dalam Petra waktu naik SMA mereka udah ada circle sendiri Oh kan. benar, itu Iya, cukup betul. sulit Jadi sih. orang yang dari luar mau masuk ke circle itu juga susah, soalnya Iya, cuma benar. modal chat. Cece gitu bisa loh. relate soalnya Cece juga sama kayak kamu SMP Gloria terus SMA Petra 1 terus SMP Gloria kan dikit kan jadi bener-bener mulai dari nol gitu kan. Iya. Nah Aku ini Petra ke Petra sih, jadi kayak Enak mungkin aku ya yang udah dapat kelompoknya dulu. iya gitu. mayoritas Iya soalnya. sih, iya Mayoritas benar-benar. banget. Kita yang harus approach ke grupnya Petra kan. Iya. Nah tapi kalau kayak di kuliah gini kan beda karena Ubaya kan nggak ada SMA-nya tuh. Nah Brian mau masuk kuliah offline nih kan, Brian gimana? Excited atau takut? Kalau masalah excited atau takut sih, yang pertama Brian nggak terlalu mikirin ya, jadi Brian cuma mikir graduation. Yang Brian pusing itu mau masuk kuliah mana, soalnya awalnya rencana luar negeri tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana. Terus akhirnya masuk ke Ubaya gitu. Nah di Ubaya ini ya Brian merasa kayak ya udah Brian daftar, nanti udah jurusan yang Brian menurut Brian itu bagus, ya udah Brian mau jalani aja gitu loh. Nggak, maksudnya kalau masalah antara takut apa enggak, Brian merasa kayak dulu waktu pandemi aja Brian bisa kenalan, masa Sekarang waktu udah Ubaya offline. offline nggak bisa gitu loh, gitu. Kalau dulu waktu aku pertama masuk kuliah kan itu pandemi ya. Itu kan tahun 2020 tuh pertama kali pandemi. Terus awalnya sih sekolahnya cuma libur berapa minggu gitu kan. Lama-lama kok diperpanjang terus, Iya, terus. Jadi aku kayak pertama kali ospek tuh, duh, ini aku online apa offline ya. Jadi sebenarnya sih aku cukup excited karena ospek ketemu teman baru, ketemu Bener. kakak tingkat. Jadi kayak Momen-momen bisa kenalan ketemu banyak temen, sebanyak-banyaknya. jurusannya banyak gitu kan. Jadi aku Bener-bener. sebenarnya excited banget gitu loh. Cuma kayak ternyata dapat surat edaran aku online. Jadi ya udah duduk di rumah aku ospeknya. Sedih sih. Iya. Biasanya kan UCO Week ya, Iya, yang kayak Week. terkenal kemana-mana. Bener, lumayan terkenal kan. Hilangkan kesempatan ya Ya, berarti ya. apalagi kok
Ketepan waktu itu pandemi juga kalau diingat-ingat Brian pandemi itu kan Cici waktu graduation naik kuliah. Brian itu baru SMP naik SMA. Ketepan waktu SMP ujian terakhir itu pandemi, jadi Brian ujian nasional dihilangin kalau nggak salah. benar. Iya. Ujian nasionalnya sekalian dihilangin, terus tinggal ujian sekolah ya kebetulan karena online ya tahu lah ya. Online ya tahu ya sensor. Ya, Lakukan kalau lah ya. online, jadi ya Teman-teman pasti ngerti ya. itu maksud pasti Brian. ngerti Ngerti lah, lah ya. nggak mungkin enggak. Pasti banyak yang ngalami juga gitu loh. Itu kesempatan cuma sekali. Jadi ya nilainya bagus ya, ada untungnya, ada Oke. jeleknya juga. Berarti kalau dari hal sosial, teman-teman gitu kan sebenarnya Brian nggak takut ya, maksudnya buat approach teman-teman baru. Tapi kalau maksudnya mau masuk dunia perkuliahan gitu, kayak Brian tuh takut nggak sih menjalani sesuatu yang berbeda dari SMA gitu? Mungkin ada denger cerita-cerita apa gitu dari senior-senior, kayak kuliah tuh gini yang buat Brian tuh kepikiran gitu. Sejauh ini Brian nggak terlalu mikirin sih, maksudnya mungkin cuma dapat bocoran kalau pas MOS atau awal-awal masuk itu seniornya galak-galak nanti, ya, cuma itu aja. Tapi ya Tugasnya aneh-aneh biasanya. ya kadang kayak gitu. Biasanya aspek Bawa tugasnya apa aneh-aneh ya, yang nggak gitu. masuk akal, yang nggak masuk akal gitu. Ya sejauh yang Brian pikirin, maksudnya Brian nggak terlalu takut gitu, maksudnya ya merasa jalani aja lah gitu loh. Sejauh ini juga Brian baru dapat cerita itu cuma ya tugasnya banyak gitu. Iya. Terus apa skripsinya lama gitu. Terus Bikin nggak lulus gitu ya, ya kadang ya. kayak gitu. Ya yang Brian dengar ya mungkin hal-hal umum lah ya yang terjadi di kuliah gitu. Tapi tentang Sisanya jurusannya Brian kayak udah research juga banyak kesenian. Brian pertama research, cuma karena mungkin baru jadi gak terlalu banyak informasinya. Benar. Bahkan kadang Brian ada waktu itu 4 tahun kan. ketemu anaknya temannya papa Brian, kebetulan itu kuliah di Ubaya juga. Itu kayak bagian bisnis gitu. Terus Brian ditanya, kamu bagian apa? Entrepreneur marketing. Kok nggak pernah denger ya? Terus dicari gitu loh. Bahkan yang dia CC itu Dia pun nggak CC tahu. atau Koko itu nggak tahu juga ya. Gitu. Kadang banyak yang masih nggak tahu itu apa, jurusan apa gitu loh. Ya emang baru 2019 gitu. Tapi Brian udah kayak ada bayangan itu kayak ngarahnya kemana jurusannya. Ya udah ada bayangan. Soalnya kayak maksudnya CC dulu kan dari SMA-nya CC ke univnya CC Wijaya Kusuma itu nggak ada seniornya CC sama sekali yang di sana. Jadi kalau mau diomong bingung ya bingung karena nggak ada yang ditanya gitu. Terus jurusannya kan juga susah, kedokteran gitu. Terus yang bikin kayak dari SMA terus ke kuliah kayak beda banget, bikin kaget itu soalnya kalau misalnya SMA ujian UTS, UAS kelas 11, kelas 12, kelas 10 ya udah sendiri-sendiri kan. Tapi kalau misalnya kuliah kan kamu mess up di satu semester, satu mata kuliah aja udah mengaruh ke IPK yang indeks prestasi iya, kumulatif. iya. Jadi nggak bisa kamu perbaikin udahan, ya kan. Jadi kayak wih gila nih bener-bener kayak do or die gitu kan. Gak ada Itu yang gitu kan. iya. Kayak dari MIDI pun nggak bisa bikin IP-nya jadi bagus banget kan. Kayak ya udah yang semester 1 ya semester 1 nggak bisa diperbaikin di berikutnya gitu. Kalau nggak salah Brian ada dengar juga kalau ngambil mata kuliah satu itu kan ada mata kuliah yang gabung berhubungan sama mata kuliah lainnya gitu kayak katanya harus pintar-pintar milih yang mana tugasnya banyak, yang mana bisa diselesain dulu gitu. Mungkin di situ ya susah Brian. Kayak trik-triknya itunya ya. Mungkin kalau Cece tadi tanya Brian ada kepikiran apa, takut apa, mungkin ini salah satu bisa jadi gitu. Soalnya Brian tidak ada gambaran sama sekali. Benar-benar. Sama kayak mungkin yang kayak rebutan dosennya yang baik, rebutan kelas itu. Oh ada kayak gitu ya? Ada. Wah. Apalagi kalau muridnya banyak satu angkatan gitu bisa dibuka 3 kelas, 4 kelas gitu bisa. Apa sih namanya SKS-an ya? SKS-an apa sih? Kalau aku sih SKS-an. Jadi ntar kayak online gitu Brian, kamu cepet-cepetan kayak war tiket gitu, iya, kamu standby. Bisa gitu ya. Jadi kepikiran nggak? Jadi kepikiran nggak? Iya. Jadi tergantung Ya, dosennya. mau kepikiran ya nggak bisa soalnya nggak ada gambarannya juga. Iya, Kan itu kayak belum sistemnya rasakan. beda banget kan sama Benar. SMA gitu loh Benar, sistemnya. Jadi kayak ya mau takut tak bisa, mau ada gambarannya juga nggak ada gitu. Betul. Tapi kamu kan baru lulus dari SMA mau coba kuliah. Kalau menurutmu SMA sama kuliah tuh enakan mana sih? Kan kamu belum coba nih kuliah. Kira-kira. Kira-kira enakan mana? Dari gitu? semua aspek, wes. Ya. Pelajarannya, Kalau teman-temannya. Menurut Brian, Kalau dengar-dengar cerita gitu. dengar cerita, ya SMA lebih enak. Oh. Lebih santai ya. Lebih santai. Ya.
Sebenarnya sih iya, meskipun di sekolah kayak hampir seharian, sebenarnya Iya, benar sih. sekolah lebih enak sih. Soalnya kuliah itu mungkin anggapannya kayak oh aku hari ini kuliah cuma 2-3 jam lah. Terus sisanya bisa pulang, enak kan. Iya. Tapi sebenarnya ya kamu sama temanmu cuma 2-3 jam itu aja. Ketemunya. Habis itu Iya, kamu nggak ketemu. nggak ketemu. Karena Benar. kadang mereka ada yang pulang, ada yang organisasi kayak Benar, gitu. benar. Sama kalau SMA kan sistemnya lebih diaturin sekolah. Betul, betul. Kalau Benar, kuliah beres itu ya. kalau kuliah kan ngatur sendiri gitu. Benar, benar, Kita benar. harus Jadi inisiatif. tanggung jawabnya juga Betul, betul. besar. Betul, Benar, inisiatif benar. sih. Istilahnya Dosennya kalau nggak SMA bakal didulang kayak, gitu. iya nggak bakal kamu belum Ini, ambil ini loh, ya. nggak ada kayak gitu. Nggak bakal peduli gitu. Harus kita inisiatif sendiri, aktif sendiri ya. Terus sumber belajar kalau SMA kan ya udah cuman buku itu kan. Iya. Kalau kuliah kayak dari sana, dari sini. Dari banyak sumber Fotokopi kamu satu ini. jadi satu. Betul, betul. Terus tadi Tasya bahas organisasi kan. Gimana Brian? Rencana aktif organisasi nggak? Di SMA Brian ikut kayak OSIS gitu. Nggak ikut. Kalau SMA Brian enggak ikut organisasi, dulu SMP ikut OSIS, jadi ya sempat jadi ketua. Wih, Cuma- keren loh. Cuma itu SMP. Keren banget. SMA-nya Brian enggak ikut organisasi. Karena organisasi kenapa? apa? Karena online. Oh, Ya pertama online, kedua Nggak greget gitu. ya pertama online, kedua karena di rumah udah mulai banyak kerjaan rumah, jadi Brian takutnya waktunya waktu. untuk doan gitu. berarti sebenarnya kamu suka gitu ikut organisasi. Brian lumayan suka menyibukkan diri. Oh, oke iya. berarti nanti kuliah rencana organisasi. Iya, organisasi. Udah ada kepikiran belum organisasi yang gimana? Biasanya kan jenisnya ada yang BEM. BEM itu satu kuliah gitu ya, Iya, organisasi satu. cakupannya gitu. Atau benar. yang di bawahnya BEM itu yang cuma jurusanmu aja gitu. Hima, Kamu hima gitu ya ya. hima gitu. Kamu lebih suka yang mana? Brian belum nyari informasi itu sih. Jadi kayak kurang tahu organisasinya apa, tapi yang pasti Brian masuk organisasi nanti atau udah ikut berencana. kepanitiaan. Jadi Brian maunya kura-kura. Tahu nggak Brian istilah kura-kura? Enggak. Nah, Ayo Tasya, tahu? ini nggak sih kuliah apa? Rapat? Ya, kuliah Kok rapat, kayak kuliah tua rapat. sendiri? Iya. Oh, Berarti kamu bukan kupu-kupu. Tahu nggak, kalau Brian? kupu-kupu? enggak. Itu kuliah pulang. Oh, oke. Lawannya Biasanya kura-kura. dibagi itu biasanya kupu-kupu Kalau sama kura-kura. SMA itu Brian nggak ikut organisasi, cuma kayak kalau misalnya temennya Brian ada butuh bantuan panitia, Brian ikut. Oh. Jadi misalnya kalau di Petra dulu ada INRI kan, Ada ini Iya, bagian yang foto-foto. majalahnya. foto-foto majalah. Nyambung banget ya. Petra banget. Ah iya Petra banget. Petra ya, Petra megah. Kan waktu foto buku majalah, mereka butuh ada panitia tambahan buat bantu pasang stand atau bantu iya. hal lain. Itu Brian dipanggil. Freelance Brian. ya, Brian Iya kayak istilahnya gitu. ya. Terus panitia buku kenangan gitu. Oh. Aku juga panitia, Cici. Kayaknya enggak. Wow, kecewa sih. Kayak buku Terima kenangan beres gitu, gitu. Brian ya ngajuin diri mau ikut gitu. Kadang English Festival juga. Memang Oh, aktif keren. ya Iya, sebenarnya. berarti ya. emang suka Ya. sebenarnya. Benar. Dan benar. kalau freelancer kan enaknya nggak ya terbebani nggak banget ya. terbebani banget. Waktunya nggak ke sita banyak. Iya, jadi kalau bisa ikut sesuai jadwalnya Brian gitu loh. Tapi kalau kuliah, Brian sudah siap waktunya ke sita. Apalagi Ya, kan Ubaya mungkin. jauh. Ah, Udah siap. udah. Orang tua juga kalau aktif, karena kan kadang ada yang masuknya ya kita boleh aktif, tapi kan ingat prioritas kita utama, tujuan kita utama kuliah kan pendidikan, belajar. Iya, benar. Orang tua tapi bebas ya. Bebas dan agak maksa suruh Brian ikut Organisasi. aktivitas. Ah, Good sih. Iya, benar. katanya itu ngaruh. Modern gitu. sekali papa-mamanya. Iya. Tapi kayak kalau organisasi nggak apa-apa organisasi, cuma kadang tuh ada orang yang merelakan nilainya buat organisasi. Betul, gitu. betul. Iya, emannya gitu loh. Malah organisasi jadi alasan buat nilainya dia jelek kan. Iya, itu malah Oh, ya, iya. aku organisasi. Masuk. Jadi wajar kalau nilaiku jelek Betul. kayak gitu. Jadi pembenaran ya. Jadi Iya. pembenaran. Brian juga kurang bisa dalam multitasking ya, jadi pasti Pelan-pelan. pelan-pelan, nggak Pelan-pelan. mungkin Tuh, langsung. buat teman-teman ya yang dengerin yang mau masuk kuliah juga bisa di take note. Ya. Terus Ubaya kan jauh, Brian rencana kos nggak? Nah, pertama Brian itu mau minta kos nih, Pak, Brian kos aja gitu. Tapi katanya nggak usah, ngapain kan satu kota gitu loh. Sama kalau kos itu juga ya pengeluarannya nambah gitu juga buat bener intinya sih, buat apa gitu loh, nggak usah. Kan rumah aku di Surabaya gitu ya. Rumahnya Brian di belajar Surabaya. mandiri aja ya. Iya, maksudnya kayak kamu belajar mandiri lo juga di rumah belajar atau juga
ngepel kamu udah belajar, nyapu udah belajar, jemur baju, iya sih, bener nyuci sih. piring gitu, ngapain ngekos lagi gitu. Lebih ke itu sih biar mandiri memilih menu makan aja sih kan Gojek tuh kalau Iya bener. Dan mamanya mungkin orang tuanya Brian takut Brian ini kebanyakan makan Indomie mungkin ya. Oh, bisa kawan jadi. orang tua. Betul. Anak kos akhir Anak bulan Anak kan. akhir bulan Indomie. Betul sekali. Iya. Gitu. Benar. Loh, kok ketawa? Ketawa Lek. Cece juga sering makan Indomie ini kok akhir bulan ini. Ya kalau nggak ketahuan sih. Iya sih. Gitu. Ini agak random sih Brian, tapi nanya aja. Brian tuh introvert apa extrovert? Kalau Brian pernah apa kayak ngerjain apa ya pertanyaan-pertanyaan kuis gitu yang ada banyak kok modelnya apa ya? Oh MBTI. Ya itu. Oh. 16 personalities Ya, itu 16 ya. personalities, ada yang biru, kuning, merah, Oh hijau. iya betul. Brian apa nih? I, E. Nggak Kita tahu. ntar kita tebak gitu gimana sih? Aku tebak E. Iya sih kayaknya E sih. E-nya Brian 51. Iya bener sih E sih. Satu lah ya. Iya. Introvertnya Musyawarah 49. mufakat udah bisa sih. Berarti masih bisa berubah-ubah. Bisa E, bisa I. Labil. Ya. Labil. Kamu mesti mencari jati diri kayaknya. Iya mungkin ya. Kadang Brian itu kalau ketepaan bisa extrovert. Mungkin kalau sama orang-orang yang tepat, sama teman-teman deket, atau mungkin vibe-nya mungkin lagi tepat Brian extrovert ya, Brian extrovert. Tapi kalau pas sosial energinya down, ya udah Brian diem aja. Iya. Mungkin Iya. sekarang Jadi kalau tergantung sitcom. mungkin sekarang kalau misalnya podcast gini sosial energinya Brian habis, ya udah Brian. Jangan sikat-sikat. dulu ya. Jangan, hostnya nanti ini dia bingung kode gini. durasi. Iya. Oh, enggak, Udah durasi. Tapi berarti Brian sebenarnya tipe yang kalau berteman gitu approach dulu. Tergantung. Kalau Tergantung orangnya lebih ekstrovert dari Brian, kadang Brian ya baru datang gitu loh. Oh. Tapi kalau orangnya kadang ada orang yang datang ngajak Brian kenalan duluan, ya Brian nggak terlalu ekstrovert, biasanya Brian didatangi dulu, diajak kenalan dulu. Tergantung orangnya sih, gitu. Tapi berarti kamu nggak takut buat ngajak kenalan duluan gitu ya, nggak ada masalah. Bisa, gitu. Bisa Oh, ya. bisa. Karena kan ada yang bener-bener kayak pendiam, ya udah nunggu aja sampai didatengin kan. Iya ada yang kayak ya, gitu. ada yang kayak gitu. Setakut itu gitu soalnya. Padahal waktu udah teman ternyata yang diem itu bisa cerewet. bisa cerewet. Betul, gitu loh. betul. Ada kok banyak yang kayak gitu di kelasnya Brian SMA. Kalau kayak Tasya gitu kan dari Petra ke UC, banyak anak Petra yang di UC. Sebenarnya yang ke UC cukup banyak ya. Cuma yang di jurusanku cuma sedikit, mungkin cuma 2 orang gitu. Jadi aku juga awal masuk itu kan pandemi, jadi lihatnya susah juga ya. di Zoom, cuma lihat profilnya, atau kalau nggak gitu cuma huruf kayak A, B gitu doang kan, namanya kalau semua. Iya. Gitu. Sebenarnya agak sulit sih temenan kalau di Zoom itu. Susah sih, susah Sulit. banget sih. Kalau Cici kan waktu offline ya, jadi ketemu langsung kan. Ketemu langsung, terus ya sebenarnya Universitas CC ini kayak Ubaya, maksudnya swasta rasa negeri gitu. Jadi maksudnya banyak yang dari luar kota. Maksudnya yang Kristen minoritas gitu-gitu. Jadi pasti takut gitu, kayak kalau nggak punya teman gimana nih, harus aktif kan, langsung terbebani buat dari awal tuh harus approach orang dulu. Tapi padahal sebenarnya nggak semenakutkan yang kita pikirkan gitu nggak sih? Kayak lama-lama ya udah waktu tuh bakal membuat kamu tuh ke tempat-tempat yang emang cocok sefrekuensi aja gitu. Iya benar. Nah nggak saya tadi Cece Tasya apa kuliah mana? UC. Aku kuliah UC. Oh Cece Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Oh Wijaya Kusuma. Kita beda semua, Oke. meskipun satu Petra. Wah. Iya. Beda kebalikan. Meskipun UBA juga banyak kok C yang dari luar kota. Benar. Kayak kemarin farmasi gitu ada sekitar 15 orangan dari luar kota, dari Kalimantan, ada yang dari Malang. Beragam gitu ya. Iya. UC juga banyak kan? UC kebanyakan orang luar pulau ada, tapi paling banyak ditemui itu orang Bali. Entah kenapa mereka banyak banget ke Aku UC. juga. Oh sama. Betul, sampai logat kita ke Bali-Balian kadang karena terpengaruh mereka. Udah sampai nular gitu ya. Betul. Aku pulang ospek, mamiku kayak nanya, "Cik, kamu jadi orang Bali?" Ya, gimana kalah jumlah kan soalnya. Benar, banyak. Banyak orang Bali berarti ke Ke UC, UC ya sama banyak. WK. Soalnya deket sih kayaknya ke Surabaya kan. Mungkin ya. Betul. ya sih deket sih. Cuma kemarin di Ubaya Brian gak
ketemu ya yang dari Bali ya. Mungkin Brian yang belum kenalan ketemu langsung mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin ntar ada. Ada pasti ada. Yang Brian agak takut itu juga entrepreneur ini kan jurusan baru. Takutnya orangnya yang ikut di dalamnya dikit gitu loh. Oh iya benar-benar Iya. karena baru kan biasanya orang takut gitu nggak sih Iya, kalau masuk ke yang baru. gitu. Kadang Brian pernah mimpi di fakultas itu cuma Brian sendiri gitu. Soalnya Tapi buruk ya. iya, saya kayak bener sebaru itu ya, sampai kadang kakak kelas itu yang bahkan Nggak FBE tahu. sendiri nggak tahu gitu loh. Bahkan FBE ya, maksudnya ekonomi kan berarti. Ekonomi gitu. Tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke. Ini kan obrolan kita ini ditujukan buat teman-teman yang mau masuk kuliah, kan banyak nih yang sekarang kelas 12 kayak Brian terus mau masuk kuliah. Terus mungkin banyak teman-teman tuh yang takut gitu karena kan waktu SMA mungkin nyaman dengan pandemi, nggak sosialisasi dengan orang gitu. Terus kan sekarang kuliahnya offline, terus bahkan mungkin ada yang di luar negeri gitu-gitu kan. Mungkin makanya kenapa namanya itu jadi bunglon, karena bunglon itu kan pintar adaptasi Oh iya. gitu. Jadi sebenarnya jadi bunglon tuh kita kalau bisa ngambil poin baiknya bunglon gitu buat bisa adaptasi di mana-mana yang kita ditempatin. Karena sebenarnya belajar adaptasi itu juga penting. Soalnya waktu di SMA kan ya ruang lingkup kita cuma itu aja, tapi ternyata semakin keluar itu kita semakin ketemu banyak orang, karakter yang juga beda. Jadi kayak Betul. Ya, kita perlu setuju. belajar adaptasi lah gitu. Jadi biar kalau ketemu orang yang karakternya kurang cocok sama kita nggak kaget. Betul. Udah pernah coba ketemu waktu di kuliah atau waktu di mana gitu. Bener, survival mood ya. Soalnya Iya. teman kuliah kadang unexpected banget sih. Bener, aku juga kaget sih. Kayak ada Segitunya ya ya? orang spesies seperti ini gitu. Iya bener, ada yang kayak gitu. Kebetulan di Petra juga ya, karena muridnya banyak jadi Ternyata banyak banget sih. banyak. Jadi dia kayak ketemu variasinya juga. Oh ternyata Iya sih. ada ya yang kayak gini ya Iya, gitu. lumayan kerasa ya udah. Bener, lumayan terbuka ya matanya jadi. Lumayan terbuka, belum melek tapi Dan lumayan terbuka. itu akan kayak biasa melek. Ini nggak mau rasis ya nih. Gitu. Oke. Mungkin Brian ada tips sama trik gitu buat teman-teman yang dengerin, yang mau masuk kuliahan gitu. Tipsnya apa nih buat masuk kuliah? Terutama di adaptasi ya. Yes. Kalau menurut Brian sih teman-teman bisa nggak terlalu overthinking. Pertama kan pasti ada yang banyak mikir kayak, aduh aku ketemu orang baru nanti orangnya bakal mau kenalan sama aku apa enggak gitu. Iya, Terus itu kira-kira bener banget sih. bakal ajak kenalannya gimana gitu. Mungkin dia Bener. beda kota atau beda agama atau Betul. beda latar belakang. Iya. Saya kayak Betul takut salah tingkah gitu kan ya. Betul. Kalau menurut Brian ya jangan terlalu overthinking, sama go with the flow aja gitu. Jadi ya kalau Bagus datang MOS ya, kalau pas kenalan kalau apa ya kenalan biasa, halo namaku Brian, halo namaku Cetasya gitu. Ya ajak ngobrol biasa. Ujung-ujungnya nanti kan juga kalau masalah circle kan pasti ketemu sendiri gitu loh. Betul. kalau cocok kalian akan bersatu. Ya, Kalau cocok pastilah, pasti kalau itu. bersatu gitu. Kok jadi gini? Jodoh nggak kemana-mana. Oh, Brian jadi cari jodoh sekalian ya rencananya. Nggak tahu. nggak menolak. Ya nggak menolak. Open lah. Gitu. Open recruitment. Oh, dengar-dengar bocoran udah ada nih. Gitu. Terus Oh, nggak ya, nolak sih ya bener. Berarti bener. Kecewa nih penontonnya nih. jadi ya itu nggak overthinking, go with the flow. Itu sih menurut Brian yang paling penting sih. Setuju sih, itu kayak benernya simpel, kita sering denger. Tapi aplikasinya dan kalau nggak diomongin tuh Kita kayak lupa. ya lupa. Lupa. Nggak Kadang- nyadar. Susah banget Iya. aplikasi. Ya mungkin di sini ya menurut Brian ngomongnya gampang lah gitu. Betul. Tapi ya gimana lagi gitu, emang harus gitu Betul. loh. Harus dilawan ya. Harus dicoba Bener, gitu, dicoba. harus dicoba. Betul. Tuh. Mending menyesal mencoba daripada tidak mencoba ya. Bener. Sadis. Ada yang pernah ngomong ke Brian, menyesal itu selalu di akhir. Iya, bener sih. Bener. Ya itu sih. Kalau dari C Grace nih, yang sekarang udah semester berapa C? Ini kayak sudah 4 tahun semenjak saya meninggalkan bangku perkuliahan ya, saya hampir lupa rasanya jadi mahasiswa. Tapi ya itu sih, maksudnya sama jangan ikut-ikutan teman. Ini dalam hal apapun ya. Kadang kan banyak teman baru nih di perkuliahan, terus kamu pingin supaya diterima, terus padahal itu bawa ke hal-hal yang nggak baik kan sebenarnya. Terus
kayak Ya. kamu FOMO kan. FOMO ya, ada FOMO. Fear of missing out gitu ya. Banget, kamu kayak aku harus diterima nih, aku harus butuh circle, terus kamu kayak willing to do everything yang mereka minta gitu-gitu. Terus jadi toxic, Iya. Betul. Kalau udah jadi toxic tuh repot nanti. Susah Iya, sih, repot. udah sulit. Terus berlaku juga kayak misalnya sih teman kamu ngajak ikut organisasi ini, maksudnya lihat kapasitas diri. Mungkin Bener. kalau kamu merasa nggak mampu ya nggak usah diambil gitu. Jangan maksa. Betul, Jangan maksa gitu. betul. Tasya, Ya, Tasya. setuju sih. Sekarang aku semester berapa ya? Oh, aku sudah semester 7 ya. Cerita dong, Coba- Tasya sekarang ngapain nih? Oh, sekarang kalau aku sih lagi magang. Jadi aku juga belajar adaptasi sama kayak kalian, cuma bedanya aku adaptasinya di dunia kerja nih, masih jadi intern gitu ya, magang gitu. Tapi Share dikit oh, ya. share dikit tentang magangnya nih. Ya, kayak ketakutannya. Ketakutannya, kalau misalnya aku kan generasi pandemi gitu ya. Kalau misalnya aku masuk ke ke tempat magang gitu, terus aku nggak ngerti apa-apa gimana ya? Karena aku selama ini belajar lewat Zoom. Betul sih, Kayak betul. Iya sih, iya. Itu aku Betul sih, takutin kadang tuh sebenarnya. kayak diremehkan kayak generasi pandemi. Iya, gini juga nggak bisa gitu. Bener sih. Kadang ada guyonannya juga. Betul. Bener, tapi ternyata orang-orang itu cukup terbuka dan mau menerima kita itu gimana. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya diajari, dimaklumi gitu lah. Ternyata orang-orang tuh ya nggak setertutup itulah gitu. Jadi Nggak kita sekolot. juga ya benar nggak sekolot itu. Jadi selain kalau mereka udah membuka diri, kita tuh juga harus berusaha membuka diri. Jangan ego kita ketinggian terus kita kayak nggak, nice, pokoknya nice. kamu harus ngajak aku ngomong duluan. Nice, itu ya. Iya sih. itu nggak bisa kamu terapin kalau kamu udah lulus SMA gitu. Betul sih, betul. Iya. Merasa menang kalau diajak omong ya. Iya, merasa. Atau Iya, merasa kayak ya harusnya kamu yang ngajak aku ngomong dulu. merasa lebih Iya, tinggi iya. mungkin ya. Iya. misalnya. Mungkin SMA masih bisa ya. Kamu yang butuh aku Tapi gitu. kalau udah di kuliah janganlah kayak gitu. Betul. Apalagi dunia kerja ya. Bener. Kejam ya. Iya, sangat kejam. Jam. Mungkin jangan malu tanya gitu ya. Oh iya, kalau kamu nggak bisa, mending tanya aja. Misalnya kamu takut kelihatan bodoh, kamu mending kelihatan bodoh sekarang atau nanti gitu. Iya. Betul sih, betul. Iya, mending kamu tanya aja, udah betul tuh. Jangan takut bertanya itu ya, Ya nanti termasuk sesat di jalan. Betul ya. GPS nggak bisa nolong. ya supaya pintar adaptasi juga mungkin kita harus sering bertanya juga. Jadi Betul bisa sih, tahu benar. situasinya gimana, orang-orangnya gimana. Betul, kita sendiri jadi kayak ilmunya buat masuk ke situ itu buat blend di dalamnya itu juga lebih gampang. Betul sih, gitu. daripada Iya. kita asumsi sendiri, Iya. sok tahu. Nah, asumsi itu kadang salah gitu. Daripada salah, Langsung rusak Tanya image, rusak Nah, point of view benar. pertama, udah Benar. sulit. Salah paham udah sulit ya. udah sulit nanti. Betul. Udah nih dari Tasya sama dari Brian ada lagi tips and trick yang mau dikasih ke teman-teman. Ya pokoknya semangat lah ya kuliahnya. Kalian pasti akan menghadapi itu. Jadi kalau kalian kayak, aduh, aku takut nih. Nggak apa-apa takut. Itu artinya kalau kalian takut, artinya kalian tuh juga excited untuk ke step kehidupan yang selanjutnya. Betul, gitu. betul. Takut Nggak harus apa-apa, ada ya. Ya, tapi kalian tetap harus menghadapi itu. Gitu. Betul. Oke, nice. Untuk malam ini thank you buat Brian udah ngeluangin waktunya. Ya, thank you, Iya, Brian. sama-sama. Kita interogasi. Thank you Tasya. Malam ini podcast ngotak cukup sampai di sini. See you guys next podcast. Next podcast apa? Ngotak nggak sih? Ya ngotak dong, tetap ngotak dong. Oke. Podcast kan banyak. Kalau podcast ngotak cuma satu gitu. Ini si paling ngotak sih. Sebagai otak. Bilang bye-bye dong baru. Ya, bye bye. Thank you. Bye. Bye.